Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Waktunya kita beribadah bersama-sama. Yang akan menemani kamu hari ini adalah Ko Hansun dan Cing Wen Wen dalam ibadah sekolah Minggu KKL Lyon versi online. Ayo teman-teman, kita berdoa, kita siapkan hati untuk beribadah yuk. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan dengan sukacita kami menyambut hari yang baru. Terlebih hari ini kami bisa beribadah online sama-sama. Ini pertanda kami punya kesehatan dan kami punya fasilitas yang tidak semua orang punyai. Karena itu kami melihat ini sebagai kebaikan yang perlu kami syukuri. Biar kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh hati dan firman Tuhan akan memberkati kami. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dewan, udah excited nih. Ayo kita memuji Tuhan. Bentar. Aku nih pengen tanya, kenapa ya kalau aku ngelihat Ko Hansun tuh bawaannya selalu excited banget? Sampai mikir, pernah nggak sih Ko Hansun tuh susah hati? Ya pernah lah, siapa sih yang nggak pernah susah? Kalau disakitin temen, pernah nggak sampai sakit hati banget gitu? Bola balik Cewan. Pernah nggak Ko Hansun tuh ngerasa pingin marah sampai meledak, boom? Ini tanya terus ya, marah beneran loh ini nanti. Tapi kalau udah ngerasain kayak gitu semua, kok bisa ya masih excited dalam setiap hal? Ini loh Cewan, kapan sih kita itu paling bisa menghargai kesehatan? Ya pas sakit lah. Nah betul, kita ini juga paling bisa ngerti ya, apa artinya kehadiran seseorang, didukung, dikasihi, waktu kita sedang gak happy, waktu lagi sakit hati dan waktu kita gak berdaya. Nah di momen-momen kayak begitu itu tuh, Tuhan itu hadir buat kita. Ini cukup untuk membuat hati ini selalu memuji Tuhan. Cewen pernah nggak diberkati Tuhan? Pernah lah. Pernah nggak ditolong Tuhan waktu sedang susah? Kalau ini mas sering sih. Pernah nggak dihibur waktu hatinya hancur? Kok tanya-tanya terus sih? Ya pernah lah. Nah, all the more reason to praise Him, right? Exactly. Bener juga ya. Jadi ngerasa excited loh kayak gini. Yuk teman-teman, mari kita nyanyi sama-sama. He is so good to us. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise.
eternally. Wah, Ko Hansun, kasihan banget ya jadi korban bullying itu. Cewen pernah ya ngalamin kayak gitu juga? Pernah sih, dulu waktu kecil tuh kan aku rada overweight. Jadi sering, nih pelaku bullying ini. Sorry. Beneran loh, waktu kecil itu sampai gara-gara bullying tuh sampai bener-bener nggak percaya diri, mau temenan pun juga males. Jadi akhirnya lebih sering mengurung diri di kamar. Kalau Ko Hansun, pernah nggak? Ya pernah. Jadi waktu usia mau menjelang remaja kan suara berubah kan. Waktu itu sering nyanyi di paduan suara di gereja. Terus ada orang yang bolak-balik ngomong, Hansun suaramu tuh jelek, fals. Padahal sebenarnya bukan fals, tapi kan memang lagi berubah suaranya. Tapi sejak itu aku nggak mau lagi nyanyi, diajak pelayanan nyanyi itu sudah nggak pede, nggak mau lagi. Tapi kenapa ya orang-orang tuh sampai tegang melakukan bully? Karena begini Cewen, pelaku bullying itu seringkali juga adalah korban. Hah? Dia yang bullying orang kok bisa dia yang dibilang korban sih? Ya, karena pelaku bully itu dia yang seringkali ngalamain kepahitan dan kebutuhan kasih, penerimaan, pengakuannya itu nggak terpenuhi. Jadi nilai dirinya rendah. Akibatnya dia juga memandang orang lain, memperlakukan orang lain juga rendah. Wah, gimana ya supaya kita bisa menolong supaya bullying itu nggak tambah banyak dan jadi wajar di sekeliling kita? Nah, praise God, hari ini teman-teman kita akan belajar firman Tuhan tentang itu. Nah, ingat juga bahwa hidup kita ini berharga bagi Allah hingga Yesus itu merendahkan dirinya mati di atas kayu salib buat kita. Hidupmu, hidupku, hidup kita berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Jadi salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh
lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari ini Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan selama pandemi ini ya Bapa. Kiranya kami boleh rajin mengikuti ibadah online ini setiap minggu, juga kiranya Engkau mau membukakan setiap hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, ini kan sudah 1 bulan kan kalian masuk sekolah. Dan sebagian besar dari kalian ada yang baru naik ke SMP, ada yang mungkin sebentar lagi mau naik ke SMA. Itu kita akan melewati masa orientasi kan namanya. Nah, dulu masa orientasi sekolah zamannya Cece dulu itu disebutnya ospek atau peloncoan. Kalau kita kenalnya itu sebagai masa orientasi. Nah, zaman dulu itu ospek zamannya Cece itu nggak seserem zaman sekarang ini, nggak seserem zamannya Cece dulu. Cece masih ingat dulu itu kalau ospek mau masuk ke SMA ya, itu Cece pernah disuruh harus merangkak di bawah meja, terus pernah disuruh ngambil barang juga dari dalam tong sampah yang sampai harus bongkar sampahnya, terus harus sampai ngerayu senior, yang gitu-gitulah. Bahkan kita yang cewek-cewek itu juga seringnya disuruh bikin kayak surat cinta untuk senior yang isinya itu ya yang memalukan banget lah pokoknya. Dan itu masih belum termasuk hal-hal yang memalukan lainnya. Nah, kejadian ini, ospek ini menjadi semakin parah ketika Cece masuk kuliah, di mana kita itu akan bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi kita akan bertemu yang dari rasnya berbeda dengan kita, dari yang warna kulitnya beda, bahkan sampai bentuk rambutnya itu beda. Kita akan bertemu berbagai macam orang. Nah, justru teman-teman yang berbeda ras dengan kita ini, itu mereka yang sering dapat perlakuan yang gak adil. Jadi mereka itu seringnya jadi bahan olok-olok, jadi bahan bercandaan. Entah dari logat mereka, dari cara ngomong mereka, dari bentuk rambut mereka, atau warna kulit mereka, bahkan sampai mereka itu bisa jadi bahan lelucon untuk ras yang enggak sama dengan mayoritas kita anak-anak kampus itu. Dan kasihan banget, hampir di setiap jenjang pendidikan itu akan ada hal-hal seperti itu. Dan parahnya itu enggak cuma terjadi saat penerimaan siswa baru berlangsung, tapi akan berlangsung juga selama bisa sepanjang tahun itu atau akan berkelanjutan terus. Bahkan di dunia kerja pun juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, zaman sekarang ternyata hal-hal ini berkembang jauh lebih parah lagi. Kita mengenalnya dengan bullying, pelecehan, penindasan, bahkan sampai ke penganiayaan. Dan banyak sekali kita menemuinya itu di sekolah, nggak sedikit juga di keluarga kita sendiri, atau mungkin bahkan di gereja juga ada yang mengalami hal-hal itu. Dan seperti yang video kita lihat tadi itu, di sosmed pun kita juga bisa mendapat bullying dari teman-teman atau bahkan dari orang-orang yang kita nggak kenal. Mereka menjudge kita dari apa yang kita posting, dari apa yang kita sharingkan. Nah, hal itu tentu sangat nggak mudah buat kita yang mengalami bullying, ya kan? Tapi bagi pelaku, mungkin itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ya aku cuman bercanda kok, aku nggak serius. Cuman bagi korbannya itu akan meninggalkan bekas luka yang sangat dalam, dan nggak sedikit dari mereka yang kepercayaan dirinya itu tersakiti untuk waktu yang sangat lama. Bahkan worst case-nya, untuk mereka yang nggak tahan dibully, itu mereka bisa sampai ke bunuh diri.
kita bahkan sudah menemuinya beberapa waktu yang lalu. Di sosmed itu sempat rame kan, ada artis Korea yang usianya masih muda, cantik, berprestasi, tapi justru mengakhiri hidupnya hanya karena bullying. Lalu, apakah ada tokoh di Alkitab yang juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami sekarang? Pasti ada. Kita sebut saja 2 nama, Yefta dan Daud. Kedua nama ini, 2 tokoh Alkitab ini, dia pernah mengalami perlakuan yang gak adil dari orang-orang sekitarnya. Bahkan yang lebih parah, mereka mendapatkan perlakuan yang gak adil ini dari keluarganya. Kita buka Hakim-Hakim 11, kita baca ayat 1 sampai ayat ketiga. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, Yefta ini pun dapat perlakuan yang gak adil, bahkan dia diusir oleh ibunya hanya karena dia bukan anak kandung dari ibunya ini. Dan yang lebih parahnya lagi, tua-tua di keluarganya ini mendukungnya, dan papanya sendiri pun tidak membelanya. Lalu apa yang terjadi? Suatu saat, suatu hari, pasukan Bani Amon ini menyerang mereka, dan para tua-tua Gilead ini kewalahan menghadapi pasukan Bani Amon. Mereka tidak bisa menghadapinya sendiri. Dan hal yang membuat Yefta akhirnya bangkit lagi, tua-tua ini akhirnya seperti harus dengan terpaksa menjilat ludahnya sendiri untuk meminta pertolongan dari Yefta kembali ke mereka untuk jadi panglima perang mereka. Dan akhirnya pun kita tahu kalau Yefta bisa mengalahkan tentara Bani Amon itu dengan gemilang. Bahkan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 32, dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yefta. Dari kejadian ini, secara tidak langsung Yefta seperti mempermalukan keluarganya karena mereka telah mengusir Yefta dan bahkan tidak mendukungnya. Lalu tokoh yang kedua, kita lihat Daud. Kita bisa membaca masa kecil Daud dari 1 Samuel 17. Ketika saudara-saudaranya semuanya berbadan gagah dan mereka menjadi prajurit, disanjung oleh orang tuanya dan orang-orang sekitarnya, dia justru diabaikan. Bahkan dia hanya diberikan pekerjaan sebagai penggembala kambing domba di padang rumput. Tapi suatu hari, ketika tentara Filistin yang kita tahu mereka memiliki badan yang besar, bahkan mereka punya satu jagoan yang kita tahu bernama Goliat, seberapa besarnya mereka, dan tentara Israel ini merasa terintimidasi mentalnya karena melihat tentara-tentara Filistin yang begitu besar, begitu gagah. Tentara Israel tidak ada yang berani melawannya. Tapi saat itu Daud yang kecil ini yang tidak bersenjatakan apapun, dia berani maju melawan tentara Filistin. Tapi apa yang dia dapatkan ketika dia ingin maju melawan tentara Filistin? Kita baca di 1 Samuel ayat 17, pasal 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku mengenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Dia mendapatkan cemooh itu dari kakaknya sendiri. Bahkan dia dipandang sebelah mata oleh kakaknya. Dianggap dia tidak mampu untuk berperang melawan tentara Filistin. Tapi apa yang dikatakan Daud? Kita baca di ayat yang ke-37a. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tentara orang Filistin itu." Tidak berhenti sampai di sana saja, ketika dia maju untuk menghadapi tentara Filistin, dia juga mendapatkan intimidasi dari tentara Filistin. Dia juga mendapatkan cemoohan, dia dapat ejekan dari tentara Filistin.
Apa yang dikatakan oleh tentara Filistin saat itu? Dan apa yang dikatakan Daud ketika menghadapi tentara Filistin itu? Kita baca di ayat yang 45. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan kita semua tahu bagaimana ending kisah Daud ini. Dia menang melawan tentara Filistin walaupun dia tidak bersenjatakan apapun. Dia yang tubuhnya kecil, dia yang memiliki kelemahan, dia yang dipandang remeh oleh orang lain, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu. Jika kita melihat dua kisah tadi, kisah Yefta dan kisah Daud, ada satu benang merah yang bisa kita tarik, yaitu mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Mereka tahu kondisi mereka sangat memungkinkan untuk dijadikan bahan olok-olok, disepelekan, dihina, bahkan sampai direndahkan. Tapi mereka juga tidak lupa. Mereka tahu kalau mereka ini spesial, mereka ini berharga. Dan dengan mengandalkan Tuhan, mereka akan mampu menghadapi semua permasalahan mereka. Keberhasilan akan terjadi ketika kita yang terbatas mau mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Hal ini sudah dikatakan Yefta sejak awal. Kita baca dulu di Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Dia bisa begitu yakin, dia bisa begitu percaya diri mengatakan hal itu kepada tua-tua Gilead. Karena apa? Karena dia menyadari kalau dirinya ini spesial. Dia menyadari kalau dia ini berharga di mata Tuhan. Dan karena dia mengandalkan Tuhan, dia pun yakin kalau Tuhan akan menyertai dia. Hal yang sama pun terjadi pada Daud. Dia tahu dia memiliki keterbatasan, tapi dia menyadari kalau dia ini adalah anak yang spesial. Dia adalah orang yang spesial dan berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan selalu menyertai dia. Mereka mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Jadi jika hari ini ada di antara kamu yang mengalami bullying, kalian diremehkan, kalian dicela, kalian diolok-olok oleh teman-teman, atau mungkin oleh keluarga kalian sendiri, di sekolah, di sosial media, atau bahkan di lingkungan keluarga atau gereja sekalipun, jangan putus asa, jangan berkecil hati karena itu. Ingatlah bahwa kamu adalah spesial, kamu ini berharga di mata Tuhan. Dan jangan pernah melupakan kalau kita semua diciptakan itu seturut gambar dan rupa Tuhan. Bahkan Tuhan pun begitu mengasihi kita, sehingga Dia pun memberikan Yesus bagi kita untuk mati menebus kita. Bukankah kita spesial sampai Allah pun memberikan anaknya untuk kita? Jadi jangan down, jangan berkecil hati. Kita harus mengandalkan Tuhan untuk semua permasalahan kita. Kita ini berharga, bahkan kita ini ada di dalam telapak tangannya dan di ruang matanya. Dan bukankah untuk dari itu kita harus juga lebih positif? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dibully? Kita harus melakukan tindakan yang positif untuk melawan semua anggapan dan perbuatan negatif orang-orang yang membuli kita. Kita harus membuktikan kalau mereka itu salah menilai kita. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, bahkan walaupun kondisi kita tidak sebaik mereka yang membuli kita, tapi kita harus membuktikan kalau mereka itu salah. Membuktikan kalau mereka salah pasti sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalian harus mengandalkan Tuhan selalu, dan kalian harus tetap menyadari kalau kalian ini adalah anak yang spesial, kalian adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapi sikap bullying itu dengan mengandalkan Tuhan, karena di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya
pada Tuhan, diberkati bagaimana? Kita baca ayat selanjutnya di Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu adalah janji yang Tuhan turunkan untuk kita, bukan untuk orang-orang yang kuat, bukan untuk orang-orang yang hebat, bukan untuk orang-orang yang sempurna, tetapi untuk orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. So, buat kalian yang mengalami bullying, stop. Jangan mengasihani diri kalian. Buktikan ke semua orang kalau mereka salah. Sandarkan segala permasalahan kalian pada Tuhan. Dan selalu ingat kalau kalian ini istimewa, kalian ini berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami tahu setiap perkataan, perbuatan yang menyakiti kami ingin selalu membalasnya. Tapi Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu. Ajarkan kami untuk selalu menaruh harapan kami padamu. Ajarkan kami untuk selalu bersandar padamu. Ajarkan kami untuk selalu menjadi anak yang selalu berjalan di dalam jalan-Mu ya Bapa. Kuatkan setiap hati kami, hiburkan setiap hati kami yang terluka. Dan selalu ingatkan kami kalau kami ini adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 49 ayat 16 yang bunyinya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini artinya kita itu sebegitu berharganya di mata Tuhan, sampai Tuhan itu menggambarkan kita di telapak tangan Tuhan. Sama kalau kita kayak melihat orang yang melakukan tato, ya Tuhan itu sama seperti itu. Sebegitu sayangnya dia sama kita, sampai dia itu mentato tangannya dengan diri kita. Dan dia menempatkan kita itu spesial di mata Tuhan. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian mendengarkan omongan teman-teman kalian, orang-orang yang membuli kalian dengan perkataan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan hati, yang menyakitkan hati. Kalian jangan dengarkan. Anggap saja itu angin lalu, tidak perlu kalian masukkan ke dalam hati. Yang perlu kalian ingat, kalian spesial di mata Tuhan. Kalian berharga di mata Tuhan. Teman-teman, puji Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu berharga bagi Tuhan. Dia sudah buktikan dengan hidup dan matinya. Jadi jangan pernah memandang dirimu rendah lagi ya. Teman-teman, by the way, gimana ceritanya dulu bisa pulih dari bullying? Memang sih Cece bergumul dengan masalah rendah diri ini sampai beberapa tahun. Tapi oleh anugerah Tuhan, Cece bisa menemukan beberapa teman yang enggak body shaming lagi, bahkan mereka bisa menemukan kelebihan yang Cece bahkan nggak sadari loh. Kalau Koko Hansun gimana? Kalau Koko dulu ada satu pembimbing rohani yang terus ngajakin pelayanan, ayo Hansun, pelayanan yuk. Koko bilang, enggak, suaraku false. Dan untungnya pembimbing ini bisa tahu, itu bukan false, itu memang proses suaramu, suara orang puber ya seperti itu. Kemudian Koko dikenalin juga sama satu komunitas yang ngajakin pelayanan sama-sama dan yang nggak melihat suara puber ini sebagai sebuah kelemahan. Sehingga hati Koko itu dibesarkan. Puji Tuhan. Nah teman-teman, ingat ya kalau kalian itu nggak sendiri, nggak bergumul sendiri dengan masalah bullying ini. Maka penting buat kita untuk punya komunitas yang selalu mengarahkan kita pada Tuhan. Dan kamu jadilah bagian dari komunitas yang membangun ini. Kita harus stand up for others and stand up for Jesus. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, you dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. When duty calls for dangers, be never wanting there. Ayo
bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja yang kalahkan dunia. Dia pimpin sergadunya, menang senantiasa hingga tuntas setrunya. Kristus Tuhan kekal. Teman-teman, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa kembali minggu depan di Sekolah Minggu GKI Leon versi online. Bagikan juga ya pada teman-temanmu. Bye.